وشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita limpahan kenikmatannya yang sangat banyak. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa di rumah yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, seperti biasanya setiap 2 pekan sekali kita mengkaji kitab At-Takhwif Minan Nar yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kitab yang menjelaskan tentang neraka dengan sangat detail, ya. Dan kita sudah mengkaji beberapa pertemuan. Dan di dalam pertemuan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita ini, kita akan membahas permasalahan yang sangat penting, perkara yang sangat penting yang tentunya masih berkaitan tentang neraka. Yaitu dalam pembahasan kita ini kita akan membahas bagaimana luasnya neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jika kita berbicara tentang luasnya neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka tentunya neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sangatlah luas sekali. Bagaimana tidak, ya? Sedangkan manusia dari zaman Nabi Adam alaihi salam yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, orang-orang yang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, maka semuanya akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Maka bayangkan berapa banyak jumlahnya dari zaman Nabi Adam sampai kelak yaumil qiyamah, hari kiamat. Semua yang bermaksiat, yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Maka tentunya neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sangatlah luas. Ikhwatal iman rahimakumullah. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan tentang luasnya neraka sangatlah banyak, ya. Dinukilkan juga oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya. Maka kita akan menyebutkan sebagian saja. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid." Allah berfirman, pada hari kita katakan kepada neraka jahanam, yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada neraka jahanam, "Halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid." Wahai neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Halim tala'at." Apakah engkau telah penuh dengan penghuni-penghuninya? Maka apa jawaban neraka jahanam? Wa taqulu hal mim mazid. Wahai Rabbku, apakah masih adakah tambahan? Apakah masih adakah tambahan? Ayat ini menunjukkan bahwasanya, ya, semua penghuni neraka telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Akan tapi apa kata neraka? Hal mim mazid. Masih adakah tambahan wahai Rabbku? Ini menunjukkan neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sangatlah luas, ya. Meskipun semua sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi neraka masih kosong. Sampai-sampai neraka mengatakan apa? Hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan penghuni? Ikhwatal iman rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang kurang lebih maknanya sama dengan ayat yang tadi, ya, dari sahabat Anas radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la tazalu jahannam yulqa fiha wa taqulu hal mim mazid
Neraka jahanam kelak pada hari kiamat senantiasa akan Allah Subhanahu wa taala masukkan semua penghuni-penghuninya. Sampai-sampai neraka mengatakan wa taqulu hal mim mazid? Wahai Rabbku, apakah masih ada tambahan? Hatta yadha'a Rabbul Izzati fiha qadamah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya ke dalam neraka tersebut. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayanzawiya ba'duha ila ba'din. Sampai-sampai neraka penuh dari ujung ke ujungnya dikarenakan Allah meletakkan kakinya. Wa taqulu qattu wa karamik. Muttafaqun alaih. Sampai-sampai neraka mengatakan qattu, cukup wahai Rabbku, cukup wahai Rabbku. Bi izzatika wa karamik. Sungguh engkau mulia, sungguh engkau mulia. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dan di antara dalil yang lain yang menunjukkan tentang luasnya neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waji'a yauma idzin bi jahannam." Waji'a yauma idzin bi jahannam. Ayat ini dalam surat Al-Fajr, ya, ayat 23. Pada hari itu kami datangkan neraka jahanam, ya. Pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Maka di antara hadis yang mensyarah ayat ini yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alf zimam. Hadis ini menerangkan tentang bagaimana ya proses ya dibawanya neraka jahanam oleh para malaikat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam. Pada hari itu akan didatangkan neraka jahanam laha sab'una alf zimam. Neraka jahanam tersebut kata Rasulullah memiliki 70.000 tali kekang. Ma'kulli zimamin sab'una alfa malak. Setiap satu tali kekang ada 70.000 malaikat yajurrunaha yang menariknya, yang mendatangkan neraka jahanam tersebut, ya. Ada 70.000 tali kekang neraka tersebut. Kemudian setiap tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Bayangkan betapa besarnya neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sampai-sampai ditarik oleh 70.000 malaikat di setiap satu tali kekangnya. Ikhwatal iman rahimakumullah, ada sebuah hadis ya yang menerangkan tentang sifat malaikat, ya. Malaikat hamalatul arsy, ya. Di antara sifatnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih seperti ini maknanya, bahwasanya di antara sifat malaikat hamalatul arsy yaitu yang membawa arsy, di antara sifatnya adalah baina syahmati udhuni ila katifihi masirata sab'ina kharifan. Ya. Besarnya yaitu dari ujung telinganya sampai ke pundaknya malaikat tersebut yaitu sejauh 70.000 tahun perjalanan, ya. Itu di bagian ujung telinga sampai ke pundaknya. Seperti 70.000 tahun perjalanan. Itu malaikat hamalatul arsy. Maka bagaimana dengan malaikat yang kelak membawa neraka jahanam? Bagaimana besarnya? Itu hanya bagian dari ujung telinga sampai pundak. Bagaimana dengan tangannya, ya? Bagaimana dengan kakinya? Maka sungguh lebih besar dari itu. Maka bayangkan, ya, bagaimana besarnya neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ikhwatal iman rahimakumullah, dan di antara hadis yang lain yang sahih yang menerangkan tentang besarnya neraka jahanam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan luasnya, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syamsu wal qamaru mukawwirani fin nari yaumal qiyamah, rawahul Baihaqi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak pada hari kiamat asy-syamsu, matahari dan juga rembulan akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala finnar, kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Yaumal qiyamah, kapan? Pada hari kiamat. Rawahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Bayangkan ya betapa besarnya bulan dan juga
matahari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang kita rasakan sekarang ini ya. Padahal matahari itu jaraknya sangat jauh. Jaraknya sangat jauh dari kita. Akan tapi meskipun jaraknya jauh tetap bisa memberikan panas terhadap kita. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Matahari sangatlah besar. Maka bagaimana jika kelak matahari tersebut digulung oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan rembulan, kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Maka tentunya neraka yang Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar ya. Lebih besar dari apa? Dari matahari dan juga rembulan tersebut. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itulah gambaran luasnya neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni. Pemirsa di rumah yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, adapun dalamnya, ya, kita tadi membahas tentang luasnya. Adapun dalamnya neraka jahanam, maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, suatu ketika pernah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id sami'a wajbatan, tatkala itu kami dan juga Rasulullah mendengar suara benda jatuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna ma hadza?" Wahai para sahabat, kalian tahu apa suara tersebut? Maka para sahabat menjawab, "Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi finnar ilal an. Rawahul Muslim. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, suara itu yang tadi kita dengar sangat keras tadi adalah suara batu yang Allah Subhanahu wa taala lempar ke dalam neraka sejak 70 tahun lamanya. Akan tapi sampai sekarang masih melayang-layang, belum sampai ke dasar neraka. Akan tapi apa? Masih melayang-layang. Selama itu 70 tahun. 70 tahun lamanya Allah Subhanahu wa taala telah melemparkan sampai sekarang masih melayang-melayang di neraka. Belum sampai ke dasar neraka. Ini menunjukkan bahwasanya neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sangatlah dalam. Tidak hanya luas akan tapi sangatlah dalam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itulah gambaran tentang luasnya neraka dan dalamnya neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang mana sifat tersebut telah disebutkan dalam hadis-hadis yang telah kita sebutkan, dan juga dari firman Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya senantiasa merenungi ini ya. Merenungi tentang agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang neraka tersebut, sehingga kita tergerak diri kita beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Mungkin ini saja ya pertemuan kita pada kali ini. Insyaallah di dalam kesempatan yang selanjutnya kita akan membahas tentang siksaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam neraka. Bagaimana bentuk siksaannya, bagaimana panas apinya, maka kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.